Ya, lanjutkan kembali. Alhamdulillah barusan di tes PCR. Ya, subhanallah, sebenarnya kurang mengenakan ya. Namanya juga di tes di swab, yaitu kalau bahasa Inggrisnya di swab, di swab di mulut dan di hidung, nggak mengenakan. Melanjutkan kembali tentang konspirasi COVID-19 ya. Di mana letak konspirasinya? Konspirasinya adalah pada saat negara menangani pandemi ini, itu menangani pandemi ini, dan kita ketahui bahwasanya, thank you very much brother. Thank you. Ya, itu. Pada saat negara menangani pandemi ini, sehingga negara tersebut seharusnya bertanggung jawab terhadap pandemi ini, dia tidak melakukan tugasnya sebagai suatu negara menjadi pelindung bagi warganya, sebagaimana dulu negara Islam melakukan perlindungan terhadap warganya, bahkan bukan saja hanya warga negaranya saja, tetapi juga perlindungan juga terhadap orang-orang di sekitar warga, di sekitar negara daulah tersebut. Itulah yang terjadi. Dan kita ketahui satu lagi konspirasinya di sini. Konspirasinya adalah karena negara-negara sekarang ini adalah negara-negara kapitalis, atau ideologinya itu ideologi kapitalis dengan dasar pemerintahan yaitu demokrasi, sehingga negara-negara sekarang ini hampir 90% semuanya adalah dalam pengaruh kapitalis global atau negara kapitalis berglobal. Tidak bisa dikatakan bahwasanya negara itu hidup sendiri tanpa adanya intervensi atau tanpa adanya pengaruh dari negara-negara superpower. Nah, ini pun terjadi pada saat pengadaan vaksin dan sebagainya. Nah, jadinya pengadaan vaksin terus pengadaan obat itu tidak menutup kemungkinan terjadinya konspirasi di sini. Penyakit bisa saja mereka lakukan itu. Terus, nah penyakit tersebut dengan tujuan vaksin dan sebagainya, maka inilah konspirasinya di sini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah COVID-19 ini benar-benar penyakit? Ya benar-benar penyakit. Apakah benar ada terjadi COVID? Ya benar ada terjadi COVID. Nah, konspirasinya di mana? Konspirasinya adalah pada saat negara global itu melakukan ini semua, pengaturan dalam hal ini, karena azas yang terjadi, azasnya sekarang itu adalah azas manfaat. Tidak ada negara manapun yang tidak memikirkan azas manfaat, sekecil apapun itu. Jadi inilah karena dasar daripada pemerintahan sekarang adalah pemerintahan kapitalis, sehingga yang terjadi pemerintahan kapitalis itu dia akan selalu memikirkan atau selalu mengkaitkan apapun dengan manfaat itu. Kalau tidak ada manfaat maka tidak terjadi, kalau ada manfaat maka dikejar sampai mati, seperti itu. Nah, inilah makanya kedudukan daripada konspirasi itu bukan di virus ada tidak adanya, tapi pengadaan daripada di belakang ini, di belakang daripada virus itu, itulah konspirasinya. Makanya kita kaum muslimin harus menjadi umat yang sangat cerdas, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya Islamul ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Islam itu tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Kalau Islam itu tidak ada yang menandingi ketinggiannya, artinya kaum muslimin itu pun tinggi, seharusnya tinggi dan
tidak ada yang menandingi ketinggiannya, kehebatannya, kepintarannya gitu dalam hal apapun, dalam mengurus masyarakat, dalam mengurus wabah dan sebagainya. Nah, terus apa yang terjadi sekarang? Konspirasi ini terjadi. Konspirasi ini bergulir semenjak pemerintah tidak mampu untuk berkompetisi dengan COVID, dengan penyakit ini gitu, sehingga dengan dalih apapun dia membuat suatu konspirasi yang sangat konyol dengan kebijakan-kebijakan yang kurang cerdas, kurang cermat, dan kurang teliti dan terlihat serampangan. Nah, maka kami sangat setuju dengan pendapatnya si Rocky Gerung bahwasanya pemerintah sekarang dulu dengan definisi yang di definisi dungu yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yaitu dungunya Rocky Gerung seperti itu. Artinya gitu, tidak mampu untuk mengurus masyarakat, untuk berkompetisi dengan virus ini, bagaimana cara menanganinya, dan tidak mampu. Bahkan negara Indonesia tidak mampu untuk mengadakan dirinya sendiri terbebas daripada keterkaitannya dengan negara lain untuk membuat suatu sistem kesehatannya sendiri, sebagaimana contoh untuk mengadakan vaksin. Nah, ini karena ini konspirasinya di sini. Oleh sebab itu muncullah statement-statement yang kurang masuk akal gitu di masyarakat. Dia lebih mementingkan investasi daripada lockdown seperti itu. Padahal menurut para ahli bahwasanya kalaupun terjadi lockdown, negara hanya membutuhkan 314 triliun rupiah untuk membiayai 70 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Nah, ini yang terjadi sehingga kita sangat terlihat oleh kita semua kondisi negara kita yang tidak mampu dengan pemimpinnya yang kurang kuat, kurang pintar, kurang cerdas. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.